Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat islami semua, salam sejahtera selalu. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk diri kita dan orang yang kita cintai, amin. Seperti biasa kita akan berbagi kisah unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak ceritanya. Pemulung ini menemukan bayi perempuan. 20 tahun kemudian hal ini pun terjadi. Keikhlasan sebenarnya hanya bisa dirasakan hati dan tidak kasat mata. Karena dia melakukannya bukan karena mencari pujian manusia semata, hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang cerah di kota kecil yang dikelilingi oleh bukit, hiduplah seorang pemulung bernama Suryadi, seorang lelaki separuh baya yang tinggal di gubuk di dekat pembuangan sampah terakhir. Setiap pagi Suryadi akan berjalan dengan keranjangnya, mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat sampah untuk dijual. Kehidupan Suryadi yang melarat itu membuatnya minder hingga tidak memiliki istri. Ia juga tidak mau mengajak orang yang dicintainya hidup susah seperti yang ia alami saat ini. Hingga ia berjuang sendiri untuk mencari barang bekas untuk menyambung hidupnya hari demi hari. Suryadi dikenal orang yang ramah, meski usianya sudah 50 tahun. Suryadi juga dihargai pemulung lain, karena dia sering memberikan hasil kerja kerasnya untuk pemulung lain yang lebih membutuhkan. Sesama pemulung harus saling membantu katanya. Dan dia berpikir membantu sesama pemulung tidak akan membuatnya jadi kaya, karena mereka berjuang untuk makan. Sabtu pagi Suryadi membersihkan tumpukan sampah di pinggir apartemen mewah. Tapi dia kaget setelah melihat ada kardus yang bergerak. Sontak dia buka pelan-pelan kardus tersebut. Alangkah kagetnya Suryadi melihat isinya. Seorang bayi mungil perempuan yang sehat diselimuti selimut tebal, dan juga sebotol susu yang sudah dingin dan perlengkapan bayi lainnya. Sudah jelas orang tersebut dengan sengaja membuang bayi itu, tapi entah apa motifnya. Suryadi yang tak tega melihat bayi yang tak berdosa dibuang begitu saja, langsung angkat kardus itu. Dia tidak mempunyai pengalaman merawat bayi, tapi dia tak tega biarkan bayi itu sendirian. Dengan modal beberapa botol di samping bayi itu, Suryadi pun membawa bayi malang itu pulang. Teman-teman senasib dengan Suryadi mengetahui hal itu langsung datang ke rumahnya. Kebanyakan dari mereka ibu-ibu. Mereka turut melihat bayi malang itu. Bahkan ada yang membawa baju bekas bayinya untuk bayi malang itu. Ibu-ibu itu juga memberitahu Suryadi bagaimana cara merawat bayi perempuan. Kedatangan bayi itu membuat kehidupan Suryadi berubah. Setelah merawat bayi itu penuh cinta, dia memberi nama bayi itu Anissa. Suryadi menjalani hidupnya jadi pemulung sambil merawat Anissa seperti anaknya sendiri. Mereka hidup dalam kemiskinan, tapi kebahagiaan selalu mengiringi mereka. Bukan itu saja, Anissa gadis cilik yang cantik, yang disayang semua kawanan pemulung di sana. Kadang mereka menemukan mainan bekas, boneka bekas yang masih layak diberikan kepada Anissa. Maafkan Bapak, hanya bisa memberikan mainan bekas dan buku bekas, kata Suryadi. Tak apa-apa Pak, dengan buku bekas ini aku juga bisa membaca dan menulis kok, jawab Anissa. Selain membaca, Suryadi juga mengajari Anissa baca Al-Quran dan sholat agar menjadi gadis soleha, baik budi pekertinya di hadapan manusia dan Sang Pencipta. Singkat cerita, Anissa sudah dewasa. Dia juga menjadi gadis cantik dan pintar. Sampailah dia di titik penting dalam hidupnya. Saat mengantarkan makanan untuk Suryadi ayahnya, bertemulah dia dengan Pak Ali yang hampir menabrak dirinya. Pak Ali berkata, "Kamu tidak apa-apa." Anissa menjawab, "Saya tidak apa-apa." "Kamu mau kemana, nak?" "Aku mau antar makanan untuk Bapak," kata Anissa. Pak Ali diam, seperti ada getaran kuat dalam hatinya, seperti ikatan batin yang sangat kuat sekali. Setelah pulang, Pak Ali mengatakan pada istrinya, setelah 2 minggu ketika Pak Ali di kantornya, tiba-tiba Anissa melamar pekerjaan di kantor Pak Ali. Dipanggillah staf di bagian UB untuk menerima Anissa di perusahaan Pak Ali.
Bekerjalah Anissa sebagai office girl atau OB dengan modal ijazah SD jadi OB. Pekerjaan itu sangat ia senangi dan syukuri. Dia melakukan pekerjaan itu dengan disiplin dan tanggung jawab. Sudah 2 tahun lamanya Anissa bekerja. Pak Suryadi sangat senang melihat Anissa sudah dapat gaji. Bahkan Anissa bisa berbagi memberikan baju untuk anak-anak dan semua pemulung di tempat tinggalnya. Pada suatu hari Anissa dipanggil Pak Ali, bosnya. Anissa kaget, ada apa ini sampai dia dipanggil bosnya? Anissa baru tahu bahwa Pak Ali sebagai bos di perusahaan tersebut. Karena kamu rajin Anissa, aku angkat sebagai staf OB, kata Pak Ali. Sebagai staf di bagian cleaning service. Tapi ada satu syaratnya, kata Pak Ali. Kamu harus datang ke rumahku malam ini untuk makan malam bersama kami, aku dan istriku. Oke Pak, jawab Anissa dengan heran dan penuh tanda tanya. Rupanya Pak Ali dan istrinya teringat saat dahulu kesalahan yang amat ia sesali telah membuang bayinya 20 tahun yang lalu, dan ia berpikir mungkinkah Anissa bayi yang dibuang 20 tahun lalu. Karena Pak Ali merasakan ikatan batin yang begitu kuat dengan Anissa. Setelah beberapa bulan Pak Ali dan istrinya mulai akrab dengan Anissa tanpa ingin menyakiti hati Anissa. Pelan-pelan Pak Ali dan istrinya bertanya tentang kehidupan Anissa. Setelah minum teh, Anissa pun menjawab bahwa dulu ia ditemukan Pak Suryadi di jalan. Dan sudah 20 tahun Pak Suryadi merawatnya dengan penuh kasih sayang di tempat gunungan sampah di gubuk yang kecil tersebut. Istri Pak Ali terasa tetesan air mata mendengar cerita Anissa tersebut. Kemudian dia tiba-tiba merangkul Anissa dan mendekapnya, seperti ada rindu yang sangat amat dalam. Seorang ibu rindu kepada anaknya. Istri Pak Ali seperti merasakan ikatan batin yang amat dalam kepada Anissa, seperti seorang ibu yang merindukan anaknya bertahun-tahun tak bertemu. Sambil makan, istri Pak Ali bertanya kepada Anissa, kalau boleh bisakah Anissa membawa selimut yang dulu waktu Anissa masih kecil saat ditemukan Pak Suryadi. Dengan penuh tanda tanya Anissa menganggukkan kepalanya. Esokan harinya Anissa membawa selimut yang dipakai waktu masih bayi tersebut, lengkap bersama botol susunya. Setelah melihatnya, istri Pak Ali menangis tanpa henti. Teringat saat dia tega membuang anaknya karena cintanya tak dapat restu dari ayahnya dulu. Dia amat menyesal melakukan hal tersebut 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba saja istri Pak Ali pingsan dan tidak sadarkan diri. Pak Ali pun membawa istrinya ke tempat tidur. Setelah itu Pak Ali mengantar Anissa pulang. Setelah siuman, istri Pak Ali terus memanggil-manggil nama Anissa. Panggillah Anissa oleh suaminya ke rumahnya. Sambil menangis ia bercerita semuanya kepada Anissa. Dengan penuh penyesalan, istri Pak Ali meminta maaf kepada Anissa. Dengan penuh rasa rindu dan air mata tak terbendung lagi, saling menangis dan berpelukan. Rasa rindu selama 20 tahun terbayar sudah. Panggillah Suryadi ke rumah Pak Ali. Dan Suryadi juga mengatakan dengan jujur kejadian 20 tahun yang lalu. Dengan penuh rasa malu dan bersalah, Pak Ali dan istrinya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih yang tidak dapat ditukar dengan apapun kepada Pak Suryadi. Akhirnya Pak Suryadi dan Anissa dan pemulung yang lain yang merawat Anissa hidup bahagia. Mereka dapat tempat tinggal yang layak. Mereka hidup bahagia tanpa kekurangan makan dan apapun. Dan cerita pun selesai. Hikmah dari cerita ini, kalau kita melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan hanya untuk mendapat ridha Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan baik bagi kita. Bagaimana pendapat kalian? Silakan komen di bawah ya. Semoga hari sobat Islami semua diberi kemudahan dalam segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Amin.